Sebenarnya, secara umum sebenarnya kalimat dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu hampir sama. Jadi mereka dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah kalimat nominal, di mana kalimat nominal ini nanti indikasinya adalah tidak ada aktivitas yang dilakukan, tetapi memberikan informasi mengenai keadaan, situasi, atau sifat. Sedangkan untuk kalimat verbal, itu menunjukkan sebuah aktivitas. Misalnya ada kalimat he plays violin. Dia bermain violin atau piano. Karena ada place-nya adalah aktivitas, maka ini termasuk pada kategori kalimat verbal. Tetapi misalnya I am a student, I am student, ini harusnya kurang e-nya ya. Karena nominalnya di sini student itu sendirian, maka kalau kalian menggunakan kata nominal atau kata benda, itu sebaiknya tidak dibiarkan sendiri, tetapi diberikan sebuah artikel. Misalnya I am a student. Atau kita jadikan student ini menjadi sebuah kalimat atau bentuk yang jamak. They are students. Jadi contoh ini kurang tepat. Kalian bisa nanti betulkan dengan menjadikannya I am a student. Kenapa a student? Karena studentnya menjadi keterangan dari I am dan dia adalah nominal. Dan student adalah kata benda, oleh karena kata benda yang sendirian itu sebaiknya diberikan pasangan. Pasangannya bisa berupa artikel a, an, atau the, atau kita jadikan sebagai kalimat atau bentuk jamak. So ini adalah I am a student. Karena student adalah sebuah status, sebuah keadaan, maka dia dikategorikan sebagai kalimat nominal. Apa biasanya cirinya kalimat nominal? Pertama, dia diikuti oleh to be ya, yang kita kenal. Bisa aja is, am, are, atau was dan were untuk yang past, atau bentuknya been untuk yang perfect. Kemudian, setelah itu, kata kerjanya atau predikatnya bukan berupa predikat yang menunjukkan aktivitas, tetapi bisa berupa kata sifat, adjective, noun, kata benda, atau kata keterangan. Misalnya, I am in the class. Atau, I am handsome. Atau, I am smart. You are smart. Jadi itu adjective. I am in the class adalah adverb. It is a book. Itu adalah noun. Maka dia menjadi kalimat nominal, bukan kalimat verbal. He plays violin, karena plays-nya aktivitas, maka adalah kalimat verbal. Kalimat verbal nanti akan mengikuti pada bentuk tenses-nya. Apakah present, past, atau perfect, atau future, sama juga dengan bentuk yang nominal. Jadi kalau present, nominalnya adalah is, am, are, untuk to be-nya. Kalau past adalah was dan were. Kalau perfect, dia menjadi been. Sedangkan untuk yang future, yang akan datang akan menjadi will ya. I will go dan lain-lain. I will be dan lain-lain. Kita tidak bahas itu dulu sekarang. Kita fokus membedakan apakah kalimat ini kalimat verbal atau kalimat nominal. Jadi untuk yang verbal, dia pasti ada kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Sedangkan pada kalimat nominal, itu hanya menunjukkan keadaan, status, atau situasi. Kita masuk saja pada contoh praktik menulis. Misalnya kita akan menulis tentang short bio atau biografi pendek dari profil masing-masing. Kita anggap kita punya subjek namanya Andin. Kita tulis kalimatnya misalnya Andin is a second year master student at the University of Manchester. Andin adalah seorang mahasiswa pasca sarjana atau master degree di tahun kedua pada kampus Manchester di UK ya. Jadi karena ini menunjukkan sebuah status atau keadaan tentang Andin, maka kalimat ini adalah kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Pada kalimat kedua, she takes language and communication study program. She takes
Teksnya adalah kata kerja, mengambil, aktivitas ya. Dia menjadi ada akhiran S-nya karena she-nya singular merujuk pada Andin. Sehingga menjadi she takes. Begitu pula pada kalimat nomor 3. Andin obtains her bachelor degree. Andin mendapatkan atau memperoleh gelar S1-nya pada bidang social science. Obtains dia mendapatkan, maka ini menjadi kalimat verbal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Kenapa kita perlu mencantumkan nama Indonesia? Karena mungkin nama UIN di kalangan luar tidak semudah dikenali dibandingkan dengan nama Manchester, sehingga kita perlu masukkan nama Indonesia. Kecuali nanti pendengarnya atau pembacanya itu adalah dalam konteks Indonesia, maka mungkin nama kampus ini sudah cukup dikenal. Oke, jadi kalimat kedua menunjukkan apa program studi yang dia ambil. Kalimat ketiga menampilkan di mana dia memperoleh gelar itu, gelar S1-nya sebelum melanjutkan kepada jenjang pendidikan di tingkat S2. Jadi kita berikan informasi tentang profilnya si Andin. Kemudian yang ketiga adalah interest-nya. Apa sih minat dia? Oh, dia berminatnya adalah her interest. Kenapa pakai R? Karena interest-nya jamak. Jadi kita jadikan R. Her interests are political discourse, critical literacy, and multimodality. Ini mungkin kita anggap dia berminatnya atau tertarik pada topik-topik tentang wacana politik, tentang literasi kritis, dan penggunaan multimodality dalam analisis sebuah bahasa dan komunikasi di media, yang akan menampilkan tidak hanya aspek bahasanya, tetapi juga aspek non-bahasanya. Nah, setelah dari ini, kita bisa masuk kepada apa kira-kira achievement-nya atau prestasinya dia, sehingga kita bisa masukkan info misalnya she has published. Ingat kita menjadi publish ini karena ada didahului oleh kata has, yang kalau kita menggunakan kata has atau have lalu kata kerja, maka pasti kata kerjanya kata kerja bentuk ketiga. So we write she has published some articles. Kenapa articles? Karena ada some-nya jamak. Kemudian kita masukkan saja contoh misalnya untuk artikel di jurnal ya. And Journal of Language Studies, Language and Linguistic and Discourse Analysis. Misalnya ini. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan profil masing-masing, baik itu yang didesain untuk kebutuhan menulis ini atau pribadi. Ini kalau misalnya pribadi, Andinnya kalian ceritakan tentang kalian sendiri. Interestnya apa, di bidang apa, kemudian kira-kira prestasi yang relevan dengan profil ini itu apa. Misalnya kalian akan menggunakan profilnya tentang bahwa kalian sebuah entrepreneur. Maka kita bisa masukkan di sini yang berhubungan dengan entrepreneurship. Oke, yang terakhir adalah kita bisa masukkan di mana atau bagaimana orang ingin menghubungi kalian. Misalnya untuk kasus Andin, she can be contacted at andin@univ.manchester.uk, misalnya begitu ya. Jadi kita can be contacted, kalimat pasif, ada penggunaan kata be, lalu kata bentuk ketiga, maka dia kalimat pasif. Baik, untuk yang perlu kalian lakukan adalah silakan kalian write your own short bio. Apa aktivitasnya? Bisa sebagai pelajar, bisa sebagai anything. Bisa misalnya kalian sedang berdagang, berwirausaha dan lain-lain, bisa kalian tulis profilnya. Kalau itu di bidang akademik, bisa di mana kalian mendapatkan degree itu. Kalau misalnya sekarang sedang S1, bisa saja kalian mention di mana lulus dari sekolah SMA-nya atau sertifikat yang kira-kira relevan. Apa interest kalian atau apa yang sudah atau apa prestasi yang sudah didapatkan di bidang yang relevan. So, thank you. Nanti kalian bisa drop tulisannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.